Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 211130174. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang asbabun nuzul untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Nah, perlu kita ketahui apa sih asbabun nuzul itu? Jadi asbabun nuzul ini merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu ini dapat disebut sebagai asbabun nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul ini khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti asbabun al-burud. Secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Sebagian besar Al-Quran pada mulanya ini diturunkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum, sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Namun, kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bahkan, kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah, atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka Al-Quran turun untuk peristiwa khusus atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul ini dapat kita bagi kepada yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid dan ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Nah, ungkapan-ungkapan atau redaksi yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Redaksi itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu ada sarih atau jelas, dan yang kedua muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Kemudian asbabun nuzul ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul atau asbabun nuzul suatu ayat. Pemahaman asbabun nuzul ini akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbabun nuzul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.